Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to podcast Selesta. Nah, hari ini aku, Farida, bakal jadi host podcast Selesta Vol 2. Dan aku nggak sendirian, aku bakal ditemani sama orang yang luar biasa banget, Ketua Umum HMPS Perbankan Syariah, yakni Mas Muhammad Melvin. Halo Mas. Halo Farida, dengan Farida ya tadi ya? Iya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti cuaca yang hari ini sangat cerah. Jadi kabarku cerah sekali sih. Ya. Tapi tak lihat-lihat dari tadi tuh kayak ngeluarin tisu mulu dari kantong. Kenapa ya? Karena entah nih, aku akhir-akhir ini tuh kalau kena angin sedikit langsung uek-uek gitu. Nah, karena punya asam lambung sih. Oh Iya. gitu. Nanti habis ini pulang beli promah ya? Iya, nanti beli proma sakdus kali. Oke, siap. Nah, kali ini aku dengan Mas Melvin bakal ngebahas tentang seputar perbankan syariah. Nah, mumpung akhir-akhir nih ya, bulan-bulan kayak gini tuh bulan-bulan mahasiswa baru. Nah, bisa jadi nih kita branding perbankan syariah tuh kayak apa atau gimana. Nah, spesial sama uniknya perbankan syariah tuh apa sih gitu loh. Nah, langsung aja. Pas awal-awal dulu, kenapa sih Mas Melvin tuh bisa milih perbankan syariah tuh alasannya kenapa? Alasanku milih perbankan syariah ya, pastinya karena A dong. Ya Apa enggak? tuh A? Apa tuh A? Iya enggak? Dilihat dari 7 prodi yang ada di FEBI, itu yang memiliki akreditasi A itu hanya perbankan syariah loh. Keren. Tapi Keren banget lah, Mas. bukan karena itu sih. Dulu sih awalnya kenapa sih kok aku milih perbankan syariah? Yang pertama dulu tuh karena dari orang tua sih. Karena orang tua aku dulu tuh pernah berpesan ke aku kayak gini. Kalau kuliah tuh pokoknya kalau enggak di perbankan syariah ya milih di hukum gitu. Nah, kebetulan waktu dulu itu kan aku kan masuknya lewat jalur UMPTKIN ya. Nah, di situ aku milihnya itu 2 jurusan itu perbankan syariah yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah hukum tata negara. Nah, alhamdulillah aku diterimanya di perbankan syariah. Jadi faktor utamanya itu adalah dorongan dari orang tua sih. Karena kan juga namanya anak ya, pastinya harus berbakti pada orang tua gitu. Siap. Karena Si paling berbakti. Terus selain itu juga aku dulu tuh sejak SMA, sejak MTS sih, sejak MTS kemudian MAN itu aku kayak suka sih dengan bau-bau yang berhitung-hitungan gitu loh. Apalagi kalau hitung uang ya. Apalagi kan di perbankan pastinya akan menghitung uang, cuan ya. Walaupun uangnya gak kelihatan loh perbankan. Iya, gak apa-apa, kan kita kan hitung uang gitu ya. Dulu waktu Alia tuh jurusan apa? IPA atau IPS? Dulu aku waktu MAN tuh jurusan IPS sih. Jadi masih jalur lah dengan apa yang sekarang aku ambil gitu. Kalau Farida apa? Aku dulu ngambilnya IPA, tapi nggak tahu kenapa kok bisa masuk perbankan ya. Nah, kenapa tuh? Kok kenapa? Pertama tuh gini ya, kalau aku kan selama ini yang namanya bank itu pasti orang-orang denger tuh uang panas. Iya, betul sekali. Panas. Nah, sempat pas waktu aku milih perbankan, itu tuh kayak ditanyain, kenapa sih milih perbankan? Padahal uangnya uang panas, kan gitu. Terus lagi gini, loh ada syariahnya loh, jangan dibilang. Gitu, kan ada syariahnya. Berarti kan maksudnya kita itu nggak kayak yang bank-bank konvensional ya. Ups. Oke. Nggak bercanda. Nggak apa-apa, santai aja ya. Jadi harus ada pembeda antara bank konvensional dan juga bank syariah. Itu sih. Nah, terus sekarang Mas Melvin tuh semester berapa? Sekarang aku tuh semester 4 ini mau menginjak semester 5 sih. Iya. Yang bikin pandangan tentang perbankan syariah tuh dari semester pertama ya, sampai sekarang tuh yang bikin mengubah pandangan atau apa, atau mungkin tetap pandangan itu sama tuh apa, gimana? Kalau aku lihat gini sih, terkait perspektifku terkait perbankan syariah ya, dari awal aku masuk mungkin sekitar tahun 2022 sampai sekarang itu aku lihat perbankan syariah adalah salah satu prodi yang keren sih menurut aku. Kan juga dilihat dari lulusannya juga, dan juga prestasinya yang diperoleh oleh mahasiswa yang ada di perbankan syariah. Terus juga ada kurikulum yang diajarkan pada prodinya gitu. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang itu aku lihat perbankan syariah itu adalah prodi yang terkeren sih. Keren banget. Karena aku juga seorang mahasiswa perbankan syariah juga sih. Jadinya harus mengunggulkan lah, membranding prodinya. Ya, betul sekali. Sip. Nah, kan habis itu nih, kan aku pernah dengar ya, pernah dengar tuh kalau di perbankan syariah tuh kan ada 2 jalur ya, ada bank sama non bank. Nah, peminatannya kan di situ. Nah, yang bikin beda tuh apa sih dari keduanya tuh?
antara keduanya, antara bank dan juga non bank Iya. ya. Nah, jadi di perbankan syariah itu mulai diberlakukan mata kuliah penjurusan itu kalau mulai dari angkatanku itu dimulai pada kemarin semester 3. Jadi mulai dari tahun 2023 kemarin untuk semester 3 itu mulai diberlakukan yang namanya itu mata kuliah peminatan, yaitu adalah mata kuliah penjurusan lembaga keuangan bank dan juga non bank. Dan untuk perbedaannya sih terasa sangat jelas sih antara keduanya. Untuk secara garis besar ya, antara bank dan juga non bank itu pastinya juga memiliki perbedaan. Misal di bank itu kayak kegiatan yang di mana nantinya itu akan kita itu di dalamnya kita itu diajarkan terkait apapun yang ada di perbankan. Nah, kecuali kalau yang ada di non bank itu lebih luas lagi, bukan hanya di bank tapi juga ada di non bank. Contohnya kayak pegadaian, asuransi, perpajakan gitu. Itu sih. Gitu. Nah, teman-teman, gini nih, kan kalian udah tahu nih perbedaannya bank sama non bank di mana. Nah, dari sekarang kalian harus bisa mikir nih gimana nanti selanjutnya aku bakal di bank atau non bank, spesifikannya di mana, terus spesialnya di mana. Nah, itu teman-teman. Dulu sih aku mikirnya waktu ada mata kuliah penjurusan itu aku hampir nggak tidur satu malam loh. Karena gini sih, karena kan juga namanya mata kuliah penjurusan ya, pastinya akan membahas tentang prospek kita di masa depan. Maksudnya dari kita mulai semester 3 kita harus menata sih. Kira-kira besok kita ke depannya itu kayak gimana sih, mau kayak gimana, gini mau ambil apa lah. Makanya itu mulai dari semester 3 untuk teman-teman ya, nanti yang mau menginjak semester 3 dipersiapkan dengan benar-benar terkait mata kuliah penjurusan. Jadi nanti bakalan ada informasi dari jurusan terkait mungkin informasi dari lembaga keuangan bank sih seperti apa, kemudian lembaga keuangan non bank juga seperti apa gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir sih, nanti bakalan pasti dari teman-teman HMPS juga pasti akan ada informasi sih terkait kedua tersebut. Nanti bakal diarahkan ya? Semestinya, betul sekali. Aku dengar-dengar suaranya udah mulai serak-serak nih, minum dulu. Boleh minum dulu ya. Oke. Aku tahu haus. Kalau sekarang nih, Mas Melvin tuh milih peminatannya tuh di bank atau non bank? Kalau sekarang ya untuk gini sih, dari awal kita memilih itu kita nggak bisa ganti. Jadi apa yang pilihan kita awal itu pilih, jadi sampai seterusnya sampai kita lulus ya itu terus. Nah, kebetulan aku kemarin tuh waktu semester 3 itu aku mengambil mata kuliah non bank. Karena apa? Karena di sini aku melihat kalau nanti kan untuk mata kuliah di perbankan ya itu bisa aku pelajari untuk di perkuliahan biasa. Nah, makanya aku di sini tuh ingin mengambil referensi lain lah. Kira-kira itu pandangan non bank itu seperti apa. Nah, makanya itu aku pilih penjurusan itu di mata kuliah penjurusan non bank. Itu. Begitu. Spesifikannya di situ ya? Iya, betul. Kalau prospek kerja menurut Mas Melvin tuh lebih gampang yang mana gitu ya? Lebih gampang yang mana? Antara bank sama non bank? Sebenarnya untuk prospek kerja itu kembali ke diri kita masing-masing sih. Bagaimana kita bisa mengolah skill kita agar kita itu bisa diterima di pekerjaan dimanapun. Nah, secara garis besar antara perbedaan untuk prospek kerja keduanya itu seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang memilih penjurusan di bank itu pastinya itu mereka itu akan prospek kerjanya itu mereka akan menjadi seperti kayak mungkin di pegawai bank gitu loh, seperti kayak teller dan udah CS itu nah CS gitu, terus juga sampai juga akuntan juga bisa, analisis keuangan juga bisa gitu. Terus untuk yang nantinya untuk yang non bank itu akan bisa menjadi kayak pegawai di pegadaian, asuransi gitu. Nah, tapi bisa dilihat di sini itu untuk biasanya gini ya, kalau teman-teman atau orang-orang itu kalau pandangan mereka kalau kuliah di perbankan syariah itu pasti mikirnya tuh bakalan kerjanya cuma di bank gitu. Ya, betul nggak? Iya, betul banget. Nah, harusnya itu mindset seperti itu sih yang harus diminimalisir oleh orang-orang. Karena begini, untuk prospek kerja yang kita peroleh bukan hanya di perbankan, bahkan perbankan syariah itu akan menjadi prodi yang sangat diminati oleh orang-orang, karena juga melihat juga lulusannya nanti itu bukan hanya kerja di bank, mereka akan bisa menjadi seorang akuntan, analisis keuangan. Bahkan sekarang itu di perusahaan itu posisi analisis keuangan itu sangatlah penting, karena juga gimana ya untuk mengatur keuangan suatu perusahaan juga gimana. Dan keuangan itu kan sangat penting banget buat perusahaan. Iya, betul sekali. Apalagi kan juga bukan hanya jurusan-jurusan yang lain ya yang bisa menjadi analisis keuangan. Bahkan perbankan syariah itu juga bisa loh menjadi analisis keuangan di sebuah perusahaan gitu. Iya. Nah, terus nih aku tadi tuh sampai lupa.
tanya satu pertanyaan. Apa tuh? Apa sih yang bikin spesial dan unik dari prodi perbankan syariah sama prodi-prodi yang lain? Apa sih? Apa gitu loh? Apa yang bikin Kalau- spesial sama unik? Apa? Coba. Rasanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng sih. Oke, ya. Enggak. Ya itu lihat teman-teman tuh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali itu. Bener Soalnya nggak? kita tuh terkenal ya emang cantik-cantik sama Iya, ganteng-ganteng. betul dong. Perbankan, no. Masa ya itu? Gak apa-apa, sambil bercanda ya. Iya. Jadi, sih, mungkin yang menjadi hal unik dari perbankan syariah dan menjadi hal yang paling beda dari prodi-prodi yang lain, kalau aku lihat mungkin dari mahasiswanya sih. Melihat Apa dari tuh? ini sih, untuk mahasiswanya pastinya yang secara garis besar pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng Iya, ya. iya. Terus selain itu di perbankan syariah sendiri itu mahasiswanya sangat berprestasi semuanya. Karena bisa dilihat di sini tuh prestasi-prestasi yang telah dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa perbankan syariah itu bukan hanya di akademik saja, bahkan di non akademik. Contohnya kayak mungkin di fakultas kan juga ada duta FEBI, Iya. kemudian juga ada duta kampus di kampus, kemudian juga ada duta santri, bahkan ada yang sampai di perbankan syariah itu menjadi duta AFEBIS loh, internasional loh. Keren Tangan dulu dong. banget. Jadi tentunya tuh yang menjadi pembeda itu adalah mahasiswa PS itu berprestasi semua sih. Terus sekarang tuh karena kita tuh berprestasi ya. Iya, Udah betul. pasti berprestasi sih. Betul sih, harus dong. Perbankan syariah harus berprestasi. Iya, harus ngalahin sama prodi yang lain. Iya dong, Gak mau betul kalah. sekali. Nah, gimana nih? Kalau aku minta Minta sesuatu. apa tuh? Wah, minta apa tuh? uang. Ini aku kasih ini. Apa sih bom kosong. Mana? Ini, nah. Nah, aku minta sesuatu boleh nggak nih? Apaan tuh? Bentar Aku apa? minta Mas Melvin buat ajakin nih mahasiswa-mahasiswa baru buat masuk ke prodi perbankan syariah yang sangat spesial dan unik ini. Sekarang nih. Iya. Ajakan ya. Gimana Ini nih? ajakannya kalau memaksa ini gimana ini? Gak apa-apa, ya? yang penting mengajak. Gak apa-apa. Jadi untuk teman-teman mungkin dari teman-teman SMA, SMK ataupun dari MAN, kalau teman-teman masih bingung memilih program studi apa sih yang akan teman-teman ambil untuk di perkuliahan, nggak usah bingung-bingung deh, langsung aja ambil di perbankan syariah. Iya. Karena udah pasti akreditasi. Terus selain itu juga yang di perkuliahan yang ada di program studi perbankan syariah itu tentunya itu berjalan dengan kurikulum yang sesuai standar nasional. Dan juga apapun nanti itu ketika kita sudah lulus, pastinya kita akan lebih luas lagi untuk kita mengambil pekerjaan itu. Iya. Nah, kan mau PBAK nih. Spill dong PBAK-nya gimana? PBAK yang mana tuh? PBAK program studi dong. Prodi dong. Iya. Gimana spill? Oke. Untuk PBAK prodi tahun ini ya, mungkin dari teman-teman HMPS kan biasanya untuk yang mengadakan kegiatan HMPS, kegiatan program studi dan juga yang bekerja sama dengan jurusan itu adalah teman-teman HMPS atau himpunan mahasiswa program studi. Nah, untuk persiapan sampai saat ini ya. Berapa persen sih? Mungkin sekitar 60 sih, 60%. Wih. Tentunya kurang 40% lagi nih. Iya, 40%. Enggak dong. Di sini tuh bukan hanya sampai 100%. Weh, berapa nih? Wih, keren. Tapi 60% ketika 1000% masih jauh lah. Kurang banyak ya. Iya, jadi aku tambahin deh. Ya, 600%. Weh, keren bagus. Jadi nanti tentunya untuk menyambut teman-teman maba dari program studi perbankan syariah itu harus disambut dengan wah gitu. Jadi persiapannya harus matang. Mungkin teman-teman nanti kalau aku sepil sekarang nanti nggak kejutan dong. Nanti aja gak di-spill nih teman-teman, gak usah dipaksa ya, kasihan. Nanti aja ya teman-teman ya. Habis ini pulang beli tol angin soalnya. Kan ini mau kayak masuk angin gitu. Iya dah. Nah, teman-teman, karena kita udah di penghujung waktu, nih aku bakal tanya lagi nih, nggak apa-apa lah ya. Tanya lagi nggak apa-apa. Nah, gimana nih harapannya Mas Melvin ke depannya buat program studi perbankan syariah apa? Oke, untuk harapanku ya, semoga perbankan syariah tetap menjadi yang paling terkeren, paling hits di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bukan di fakultas saja sih, di UIN bahkan harusnya disampai internasional sih. Oke, siap. Gitu. Boleh. Dan untuk teman-teman yang ada di jurusan perbankan syariah, semoga teman-teman tetap berproses dengan baik dan juga tetap berprestasi di dalamnya. Karena nanti apapun untuk teman-teman yang peroleh di perbankan syariah itu, manfaat yang kalian peroleh itu akan kembali kepada diri kalian sendiri.
dari kalian effort untuk kalian menggapai hal tersebut tentunya akan kembali ke diri kalian sendiri. Kalau kalian effort pastinya manfaat yang didapatkan, yang kalian peroleh itu pastinya juga akan sama effortnya sama dengan apa yang telah kalian lakukan semasa di perguruan perbankan syariah itu. Dan juga mungkin harapanku untuk teman-teman maba ya, untuk teman-teman maba sebelum kalian menempuh perkuliahan di perbankan syariah ini, pastinya dari kalian kan ya perpindahan dari yang namanya siswa ke mahasiswa pasti akan ada sedikit Ada yang namanya adaptasi. Iya, adaptasi. Nah, untuk teman-teman nanti kalau kalian butuh informasi langsung aja teman-teman bisa menghubungi dari teman-teman HMPS ya, agar kira nanti di kedepannya nanti kalian nggak kebingungan gitu loh. Nggak kebingungan aku harus gimana, saya harus gimana ya gitu. Nah, itu ya teman-teman harapan Mas Melvin buat kita. Nah, itu tadi sedikit pesan sih untuk yang maba-maba. oh iya. Pesan. Oh, sedikit Pesan. Kalau yang Iya. banyaknya pas kapan nih? Apa? Pas ngopi. Nah, boleh nanti. Kalau boleh. harapan yang luas tuh pas ngopi aja ya. Ngopi-ngopi sama Nanti Mas bisa Melvin hubungi boleh. nomor di bawah ini. Oh loh. iya, dihubungi di bawah ini. Nanti panitia di ya dicantumin Oh iya, di sini ya. Di bawah Sini. ini. Oke. Kita punya jargon nih. Apa tuh? Jargonnya tuh gini. Let's start talking. Gitu. Bentar. Let's Start talking. Oh. Oke. Karena kita full 2, berarti full 2 gitu. Dua. Oke, 2. Pokoknya 2-nya yang enggak anu. Yang enggak pemilu. Iya. Iya. Udah, itu udah kemarin. Sekarang kita harus anu sih. Netral saat sih. ini, Oke. ya. Betul. Nah, jadi langsung aja ya. Udah Oke, bisa silakan. kan? Atau langsung dicoba dulu? Atau mau dicoba dulu? Coba dulu sih. Oke. Coba dulu ya. Podcast Lesta. Let's start talking full 2. 2. Oke, udah ya. Oke, siap. langsung. Oke. Jadi langsung aja. Podcast Lesta. Let's start talking full 2. See you teman-teman. See you.